Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmilam Sari, NPM 20220016. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi nasionalisme Turki. Dosen pengampu Ibu Umi Hartati, MPD. Geografi dan asal-usul bangsa Turki. Luas wilayah Republik Turki sekarang 567.536 km persegi, di antara 23.585 km persegi terletak di Eropa dan sisinya terletak di Asia. Ibu kotanya adalah Ankara dan merupakan kota terpenting di Turki. Kemudian Istanbul, Izmir, Adana, Bursa, dan Ikhyar berjumlah penduduknya lebih kurang 23 juta juga. Terdiri dari 14 juta keturunan Turki dan sisanya terdiri dari suku Kurdi. Turkman dan Arman, umat Islam merupakan mayoritas penduduk Turki, 98%. Dan mereka penganut mazhab Sunni. Bangsa Turki adalah campuran bangsa Mongol dan bangsa-bangsa lain di Asia Tengah. Tanah asal mereka ialah daerah Asia Tengah, bagian selatan, antara Laut Kaspia dan Tiongkok. Bangsa Turki adalah bangsa yang pemberani, mempunyai rasa disiplin yang tebal. Turki terdiri atas beberapa suku bangsa, yang sekarang lazim kita kenal dengan Republik Turki, yang bergabung dalam suku bangsa Turki Utsmani. Selanjutnya, Gerakan Turki Muda tahun 1896 sampai 1918. Gerakan ini didirikan oleh orang-orang Turki progresif yang ada di luar negeri akibat tindakan dari Sultan Abdul Hamid II. Tujuan mereka membentuk organisasi ini: 1. Menyelamatkan Turki dari keturunan dengan mengadakan geogranisasi negara secara modern, sesuatu yang tidak sesuai lagi dengan zaman harus dilenyapkan. Selanjutnya, menanam dan memperkembangkan nasionalisme Turki. Selanjutnya, memperbulat kebangsaan Turki, yaitu satu negara, satu bangsa, dan satu bahasa. Sifat Gerakan Turki Muda ini sangat revolusioner. Tahun 1908, Niyazi Bey mulai melakukan pemberontakan atas nama Turki Muda. Pemimpin lain yaitu Enver Bey. Beliau adalah pemimpin Turki Muda di kalangan angkatan perang, orang yang dikirim oleh Sultan Hamid II untuk menumpas Gerakan Turki Muda adalah bergabung dengan pasukan tersebut. Gerakan Turki Muda memperoleh kemenangan dan mereka memegang tampuk pemerintahan. Sultan Abdul Hamid II yang terasing ingin mengembalikan pemerintahan absolut monarki. Namun hal ini tidak berhasil karena dipatahkan oleh Mahmud Şevket Paşa dan Hamid II diturunkan dari tahta. Gerakan Turki memegang Kaudet karena sultan yang berkuasa tidak ada yang cakap dan pemerintahannya. Selanjutnya, Perang Dunia I dan keterlibatan Turki. Dalam masa ini, Turki Muda dipimpin oleh 3 serangkai, yaitu Enver Bey, Talaat, dan Jamal. Mereka berhaluan pada Jerman karena rasa bencinya terhadap Rusia. Ketika Perang Dunia I meletus, Turki membentuk Jerman. Hal ini yang membuat Sekutu menyatakan perang dengan Turki. Sekutu menyerang Turki di daerah dari Mardalela, namun selalu gagal menerobos benteng pertahanan Turki yang dikawal ketat oleh Mustafa Kamal.
dalam artian setiap serangan sekutu dapat dipatahkan. Peperangan terbesar yang dilakukan bangsa Turki di Timur Tengah adalah melawan Inggris dan Prancis, hanya mendapat bantuan dan bangsa Arab. Inggris memperoleh kemenangan. Terjadi gencatan senjata yang terjadi pada tanggal 30 Oktober 1918. Untuk langkah selanjutnya diadakan Perjanjian Sevres pada tanggal 20 Agustus 1920 yang isinya 1. Daerah Turki diperkecil tinggal Konstantinopel, Anatoli dan sekitarnya. 2. Sima dan daerah Taracia diberikan pada Yunani. 3. Bosforus, Marmora dan Dardanella diinternasionalisir. 4. Armenia menjadi negara yang merdeka. Selanjutnya, Mustafa Kamal Pasha tahun 1919 sampai 1938. Mustafa Kamal Pasha adalah The Strong Man. Tampil karena Perjanjian Sevres dianggap sangat menyudutkan beberapa kebesaran Turki. Ia tak rela negaranya terkotak-kotak dan menyadari bahwa Turki terancam runtuh. Hal ini yang membuat dirinya bersikap untuk menyelamatkannya. Ini berarti menentang sekutu. Pada tanggal 4 September 1919, terjadilah Kongres Kaum Nasionali di Sivas yang mengeluarkan pernyataan A. Menentang dipecah-pecahnya Turki. Turki harus tetap kesatuan yang bulat. B. Menentang penduduk Turki oleh sekutu. C. Menentang pembentukan negara Armenia. Kaum nasionalis di bawah pimpinan Mustafa Kamal Pasha makin lama makin besar pengaruhnya, baik dalam pemerintahan maupun di antara rakyat. Menentang kaum nasionalis, sekutu menduduki Konstantinopel dan membubarkan parlemen Turki. Namun, Kamal mendirikan parlemen Turki sementara di Ankara yang lepas dari pemerintahan Konstantinopel yang dikendali oleh sekutu. Kaum nasionalis menolak mentah-mentah isi Perjanjian Sevres dan tidak mengakui lagi Sultan Muhammad sebagai kepala negara. Yunani sangat marah dengan tindakan Kamal ini dan mencoba melakukan aksi militernya. Namun semua ini dapat disangkal oleh Kamal. Bangsa Yunani dipaksa meninggalkan Turki. Turki menang dan daerah Smyrna dapat direbut kembali. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.